games yang bukan games yang apa ya, yang umum lah kasarnya. Mungkin kalau misalnya kayak sekarang kita paling umum kan orang pasti dengarnya ya Candy Crush atau misalkan PUBG atau Mobile Legends gitu ya. Maksudnya bukan games-games yang memiliki tipe permainan seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti biar lebih mudah juga nanti memainkannya, boleh minta tolong kepada tim untuk di-share video tutorialnya. Nah, ini videonya. Oke, saya play. Jadi nanti teman-teman layarnya kurang lebih akan seperti ini ya, gitu. Jadi ini masih beta version. Jadi nanti kalau teman-teman gunakan masih ada something atau apa, kasih masukannya aja ke kita. Kita sangat berterima kasih sekali nanti untuk masukannya gitu ya. Kalau misalnya ada yang hang atau apa, justru tolong dikasih tahu. Jadi kita nanti pasti kan namanya sebuah game aplikasi pasti ada step selanjutnya gitu untuk kita upgrade menjadi lebih baik lagi. Oke, nanti seperti ini. Nanti tinggal di tab buat start. Ya. Nah, setelah ini tuh nanti itu sebenarnya ada isi-isi data diri gitu ya, isi data diri. Nanti kalau udah selesai ini masuk ke sini. Gitu. Nah, masuk ke sini. Nah, nanti ini karakternya itu. Jadi sistemnya itu adalah karakternya itu bisa di klik and drag gitu. Ditekan terus di drag ke arah yang eksplorasi di atas, ke gathering sebelah kiri bawah atau ke crafting di kanan bawah. Jadi sistemnya klik and drag gitu. Nah, nanti kalau misalkan di story gitu ya, di story di eksplorasi itu nanti kalau diterusin kayak gini nih, akan ada cerita dan nanti akan ada pilihan-pilihan yang diberikan kepada teman-teman untuk meneruskan jalan ceritanya gitu. Nah, nanti tentunya tiap pilihan memiliki apa ya, dampaknya masing-masing ya teman-temannya gitu. Nah, setiap pilihan itu memiliki dampaknya masing-masing gitu. Nah, nanti ini bisa dilihat petanya juga. Nah, tuh di klik and drag kalau misalkan ini oxylite ini tujuannya buat nambah oksigen ya. Jadi itu oksigennya kan nanti kalau setiap melakukan aktivitas oksigennya itu makin lama makin berkurang. Nah, berkurang nanti itu bisa tuh buat nambah oksigennya gitu, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya secara singkatnya gitu ya, tutorial permainan itu seperti itu. Jadi sistemnya klik and drag ya gitu. Jadi kayak ditarik ke atas itu untuk eksplorasi, ditarik ke kiri bawah untuk mengumpulkan resource. Nah, nanti yang ke kanan bawah itu untuk mengumpulkan atau membuat ya crafting, kita sebutnya istilahnya crafting, kita crafting equipment yang diperlukan untuk lolos dari planet tersebut gitu. Jadi intinya sebenarnya mainnya klik and drag gitu. Nah, nanti habis diklik misalkan ke eksplorasi, nah itu tuh nanti yang mungkin agak ini membingungkan, mungkin habis klik and drag apa Kak? Jadi nanti habis klik and drag itu emang ada waktu tertentu yang harus ditunggu sebelum misalkan ada story berikut atau nanti ada detiknya atau misalkan yang namanya kayak kita mau mengumpulkan resource pasti kan ada waktu tunggunya kan gitu. Jadi nggak langsung kita ambil langsung jadi kan gitu. Nah, itu nanti ada waktu seperti itunya gitu. Jadi begitu gitu. Nah, jadi secara singkat sebenarnya tutorial permainannya sesimpel itu kok. Sebenarnya hanya klik and drag gitu. Jadi nanti itu bisa bisa dicoba ya gitu, seperti itu. Oke, Mbak Novi, paling seperti itu untuk tutorial singkatnya. Mbak Novi, maaf nggak ada suaranya. Coba bentar ya. Nah, udah. Oke, ada suaranya? Ada, jelas. Oke, luar biasa. Pemaparan yang sangat luar biasa dari, oh iya saya juga punya dosa sepertinya. Dosanya adalah di otak saya itu ketika berpikir tentang dosen ITB rasa-rasanya tuh pasti sudah legend, sudah berumur gitu ya di otak saya tuh. Ternyata yang muncul begitu muda. Saya merasa panggil Bapak. Seharusnya saya panggil Kak Adit gitu kan ya. Aduh, biasanya begitu, betul. Biasanya begitu. Mahasiswa saya manggil saya Kak memang. Oh, begitu. Iya, makanya saya berpikir pas tadi present, aduh, saya berdosa sekali sepertinya. Harusnya saya manggil kakak dari awal. Nih, buat teman-teman juga jadi contoh sebenarnya bahwa orang-orang yang masih muda pun bisa jadi dosen bahkan di kelas ITB. Dan juga bisa jadi pemimpin muda nih kayak Kak Adit gitu. Nah, Kak Adit, sebelum saya pilih pertanyaan nih, saya sendiri juga penasaran nih. Yeah. Saya juga punya pertanyaan gitu. Saya ini penasaran sama konsep tentang tadi self motivation ya. Self motivation itu sendiri. Si konsep self motivation ini kadang orang-orang ini sebenarnya motivasinya tinggi. Gitu. Siapapun tuh motivasi tinggi gitu ya. Mereka punya motivasi tinggi.
Tetapi ketika mereka ada di puncak motivasi, entah apa gitu, apalagi di masa COVID gini ya, ada kaum rebahan, ada kaum internet, terus menyalahkan menyalahkan interaksi sosial yang tidak bisa secara langsung. Pada akhirnya mereka bilang bahwa motivasi ada sih, tapi semua cuma jadi wacana akhirnya gitu. Nah, menurut Kak Adit sendiri nih, sebelum kita memulai self leadership dari masing-masing diri kita sendiri kan berarti harus punya self motivation. Nah, cara untuk mengganti self motivation dari diri sendiri itu kayak gimana? Gitu. Gimana nih Kak Adit? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan apa yang tadi Kak Novi ya, berarti saya panggilnya Kak Novi nih. Apa yang tadi Kak Novi sampaikan itu sebenarnya akan terkait dengan satu hal lainnya nih, seperti itu gitu. Jadi mungkin jadi ada tambahan nih, nggak apa-apa ya, saya share sedikit ya. Jadi self motivation itu kan sebenarnya memang apa gini. Jadi secara teori kan sebenarnya motivation itu merupakan apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi suatu hal gitu ya dari dalam diri yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi dia cuma mendorong gitu. Makanya dia cuma mendorong orang untuk do something. Tapi kalau tadi yang Kanovi bilang, dia misalnya motivasinya self motivationnya udah tinggi nih ya gitu. Jadi dorongannya udah tinggi. Tapi kenapa pada akhirnya menjadi wacana aja? Nah, itu sebenarnya akan terkait satu hal lainnya itu yang biasanya disebut dengan resilience gitu ya. Resilience. Nah, resilience itu apa? Resilience itu sebenarnya lebih ke arah suatu sikap kita pada saat kita menghadapi sesuatu gitu. Pada saat kita menghadapi sesuatu. Contoh, kayak tadi ya, kita motivasinya udah tinggi nih, tapi misalkan tiba-tiba, di luar hujan, nah gitu ya, ada external faktor nih gitu. Tiba-tiba di luar hujan, malas. Nah, itu berarti resilience-nya sebenarnya yang kurang gitu. Jadi bukan self motivation yang rendah. Self motivation-nya tinggi, tapi resilience-nya rendah. Nah, resilience ini tuh sebenarnya lebih kayak ke arah apa ya? Kalau bahasa sederhananya kalau saya bilangnya tuh kuat untuk jatuh bangun gitu. Kuat untuk jatuh bangun. Nah, ini tuh bisa dilatih dengan cara kita terus-menerus mencari tantangan gitu. Jadi kita udah punya dari self motivation-nya tinggi, kita udah tahu goals-nya mau apa gitu. Nah, pada saat kita berlatih dengan biasanya nih orang-orang kayak gini nih biasanya kayak malas ketemu tantangan atau tidak terbiasa dengan tantangan gitu. Nah, pada saat tantangan tuh itu kan sebenarnya dalam diri kita akan muncul pertanyaan, ini kita mau maju lagi nggak atau berhenti aja di sini gitu. Nah, berarti yaitu pada saat kita menemukan tantangan itu harus dilatih terus-menerus. Mungkin yang pertama enggak, mungkin pas dicoba kedua kali masih nggak jadi juga gitu ya. Misalkan kayak kita mau olahraga tapi misalnya anggap lagi nih sesimpel kita mau berangkat ke gym gitu ya, kita mau berangkat ke gym misalkan gitu. Tapi di luar hujan, malas nih kalau naik motor gitu. Udah nanti aja gitu. Pas besoknya mau berangkat lagi, hujan lagi. Malas naik Gojek juga malas gitu. Misalkan harus bayar Gojek gitu. Nah, terus dihadapi dengan situasi yang sama sehingga pada akhirnya nanti teman-teman akan merasa, kalau misalkan saya nggak jadi terus, kapan saya misalkan mau mencapai tujuan saya ya, misalkan pengen berat badannya sekian. Nah, itulah refleksi diri gitu dari proses gitu ya, makanya gitu. Jadi memang kalau pendidikan soft skill ini harus dirasain kasarnya gitu, harus dialamin dulu, baru kerasa dan itu pembelajarannya makanya lebih immerse atau lebih ke dalam diri ya, bukan suatu hal yang sifatnya teknis kayak dihafal, eksak yang dihafal, tapi memang pendidikan soft skill ini sifatnya experience-nya yang penting. Nah, makanya kenapa games itu juga menjadi salah satu, saya kaitkan ya dengan games itu menjadi salah satu alat karena games itu membuat orang lebih mudah untuk immerse kepada experience-nya. Walaupun dia tidak mengalami itu secara tidak langsung gitu. Sebagai contoh gini, teman-teman mungkin pernah nggak ngerasain ngedengar cerita teman, terus kita yang sedih, malah kita yang nangis, bukan dia yang nangis gitu. Nah, itu ya efek itulah yang ingin dimunculkan oleh sebuah permainan gitu. Sehingga kenapa kita akan lebih mudah mendapatkan esensi dari apa yang dialami. Sama cerita seperti tadi, kita ngedengerin curhatan orang lain, malah kita yang sedih, tapi tanpa kita sadar kitalah yang lebih mendapatkan dari apa yang dia alami itu saya mendapatkan insight ini, makanya saya sampai sedih juga gitu. Nah, sebenarnya relevansinya seperti itu, gitu sih, Kak Novi. Oke.
Begitu loh. Makanya saya juga harus diet, bukan mulai besok, mulai hari ini saya harus diet ya, bukan diet mulai besok, nggak ada lagi arti diet mulai besok. Kak Adit, Hmm. berarti game tersebut sebenarnya apa sih namanya, sudah melalui banyak riset kan sebelumnya, Iya, dan memang benar-benar ditargetkan atau ditujukan agar kita ini mampu melatih kepemimpinan kita dan iya, berakhir dengan kita punya result seberapa besar sih kepemimpinan kita gitu kan, ada iya, self leadership kita dan lain-lain. Nah, buat betul. teman-teman harus di-download. Kalau mamah marah-marah gara-gara main game terus, bilang The Leaders itu game yang berbeda dari yang lain. Betul Kak Adit? Betul, betul sekali. Karena games ini games pendidikan ya, Games pendidikan. edutech games ini. Mamah ini gamenya bikin pinter. Harus harus di-download ya. Kak Adit, ini Betul. adalah satu pertanyaan terakhir nih kayaknya nih ya. Ya. Seberapa penting mengambil kesempatan menjadi pemimpin di dunia kampus, baik dalam organisasi atau kegiatan kampus lainnya? Dan Hmm. apakah dapat memberikan impact yang maksimal saat berada di dunia kerja? Dari Oke, Raihan Akil di Bandung. oke. Ini buat Nah, anak-anak kalau yang tidak kupu-kupu nih, silahkan. bukan yang kupu-kupu ya gitu ya. Saya agak kupu-kupu dulu sebenarnya. Nah, tapi justru karena saya dulu kupu-kupu, jadi saya bisa jawab ini. Gitu. Jadi kalau saya mau bilang bahwa seberapa penting mengambil kesempatan menjadi pemimpin di dunia kampus, saya akan bilang itu sangat penting. Pada saat teman-teman memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, ambillah kesempatan itu. Oke, gitu. Ambillah kesempatan itu. Mau nanti kita berhasil ataupun mungkin tidak berhasil pada saat itu ya, tapi itulah yang akan menjadi pembelajaran. Karena kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, kapan kita pernah tahu apakah kita pemimpin yang baik atau tidak? Kalau kita sudah menjadi pemimpin yang baik, tinggal kita eh, update lagi supaya kita menjadi pemimpin yang lebih baik nantinya. Nah, tapi pada saat kita tahu, wah saya belum berhasil nih menjadi pemimpin saat ini gitu. Anggaplah organisasi yang saya pimpin belum mencapai apa-apa nih saat ini. Tapi itu jadi pelajaran, oh saya kemarin tuh kayak gini. Jadi ke depan saya tidak boleh melakukan A, B, C, D. Kembali lagi, pengalaman, refleksi diri gitu. Selalu seperti itu gitu. Untuk melakukan apa yang lebih baik ke depannya. Dan itu akan memberikan impact yang maksimal saat berada di dunia kerja tentunya. Kenapa? Karena dunia kerja saat ini itu membutuhkan ya gitu. Jadi kalau misalkan ini saya relate sama artikel ya. Jadi saya lupa Forbes atau uh, Harvard Business artikel dari sekitar tahun 2018 itu pernah mention bahwa di dunia kerja sekarang itu setiap individual diekspektasikan memiliki kepemimpinan diri ya itu self leadership, memiliki leadership yang sekian gitu kasar gitu. Jadi ada level tertentu yang dibutuhkan. Jadi walaupun mungkin posisinya saat itu Anda bukan pemimpin, tapi balik lagi minimal pasti Anda harus memiliki kemampuan untuk memimpin diri Anda gitu, untuk perform yang maksimal gitu. Jadi apakah dapat memberikan impact yang maksimal saat berada di dunia kerja? Tentu saja iya. Jadi pengalaman-pengalaman organisasi atau memimpin di dunia kampus itu akan menjadi bekal Anda pada saat Anda masuk ke dalam dunia industri. Itu seperti itu sih gitu. Begitu Kak Novi. Oke, luar biasa sekali loh. Jadi kalau misalnya berbicara tentang bagaimana impact-nya gitu, kita nggak bisa berbicara tentang impact-nya dulu gitu ya kan. Iya, Tapi betul. bagaimana kita merefleksikan itu kepada diri kita sendiri dulu. Iya, Bagaimana kita berkaca kepada pengalaman kita dan betul. menjadikan itu kita lebih baik lagi. Betul. Karena memang terasa sih oleh saya sendiri kalau misalnya kita ada di lingkungan yang memang membuilding dan bisa mendevelop kepemimpinan kita, Iya, kita juga jadi terpancing gitu kan ya. betul, Kita betul. jadi terpancing untuk oh, lingkungan saya ini orang-orangnya kepemimpinannya tinggi gitu. Gimana caranya? Kok saya dulu nggak bisa? Bener, ternyata orang-orang yang kupu-kupu tuh bisa. Jadi orang-orang yang lebih aktif gitu setelah lulus kuliah. Jadi Betul. jangan takut kalau kuliahnya dibilang kupu-kupu, bener nggak Kak Adit ya? Betul. Sebenarnya Saya selalu sangat ada setuju lagi. kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini Betul. masih banyak banget Kak Adit sebenarnya yang nanya, Ya. banyak sekali, tapi kayaknya eh, apa sih namanya? Waktu kita nggak cukup nih Kak Adit. Iya nih kayaknya waktu kita kayaknya Iya, nggak cukup nih.
Tapi Waktu kita mungkin kayaknya nggak cukup. ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau saya jawab secara singkat ya, Kak Oh Novi, boleh, izin boleh Kak gitu Adit, ya. silakan. Karena ini banyak. Jadi ini tapi ada yang berkaitan gitu ya tentang ini ada gaya kepemimpinan gitu ya. Ini ada yang otoriter atau apa sebenarnya gitu ya. Nah, Mhm. jadi ini yang perlu diketahui bahwa kepemimpinan yang otoriter bukan berarti salah. Tidak ada gaya kepemimpinan yang salah. Itu yang harus dipegang ya, mungkin teman-teman ya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang salah. Yang otoriter, yang baik atau apa, itu tidak salah. Selama diterapkan pada saat yang tepat gitu. Jadi tren kepemimpinan saat ini, ya, tren kepemimpinan ke depan atau tren kepemimpinan saat ini itu mengarah kepada gaya kepemimpinan yang dibilangnya ada istilahnya situasional. Kenapa dibilangnya situasional? Karena sang pemimpin harus mampu merubah gaya kepemimpinannya tergantung situasi yang ada di lingkungannya gitu. Jadi tadi kan ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya tentang gaya kepemimpinan, dan tadi ada yang bilang tentang otoriter apakah sukses atau enggak. Jadi semua itu kalau otoriter pasti nggak sukses nggak juga gitu. Ya buktinya kalau misalnya saya bahas mungkin di dunia ini ada negara-negara yang masih menerapkan sistem otoriter dan berjalan toh gitu ya, buktinya gitu toh masih bisa berjalan. Berarti kan itu bukan berarti tidak sukses. Dia mampu untuk berjalan gitu. Nah, mungkin itu yang cocok gayanya menurut dia untuk di negara dia. Nah, buat kita masing-masing gaya kepemimpinan apa yang cocok. Nah, itulah kita harus mampu menyesuaikan bukan hanya dengan lingkungan, tapi kita juga harus mampu menyesuaikan dengan siapa kita berinteraksi. Jadi gaya kepemimpinan itu sekarang spesifik itu gitu. Makanya kalau sekarang kita harus mampu beradaptasi dengan orang lain, bagaimana kita mampu memimpin orang lain yang berbeda-beda kalau kita sendiri belum berusaha untuk memimpin diri kita sendiri gitu. Nah, seperti itulah. Nah, itulah tujuan dari games ini, di mana games ini memang menjadi dasar dari untuk membantu rekan-rekan untuk merefleksikan diri, membantu teman-teman juga mendapatkan knowledge tentang self leadership dan juga tahu bagaimana kita harus mengembangkan self leadership itu sendiri. Nah, mungkin saya izin itu aja, Kak Novi. Oke, terima kasih banyak Kak Adit, luar biasa pemaparan materi yang sangat luar biasa. Jadi ada apa ya? Apa sih namanya? Jadi saya sendiri terpancing lagi nih, walaupun saya ada di dunia Iya. yang banyak orang kepemimpinan, saya sendiri terpancing. Saya berharap teman-teman di sini jadi lebih terpancing juga. Ada teman-teman SMP, ada teman-teman SMA, kuliah, bahkan juga yang sudah kerja bergabung di sini, 105 partisipan. Semoga kalian mendapatkan hal-hal yang baik dari workshop hari ini. Ingat bahwa setiap pemimpin itu akan tumbuh dari diri kita sendiri sebelum kita mampu memimpin orang lain gitu. Jadi kalau kalian ingin lingkungan kalian baik, maka jadilah seseorang pemimpin bagi diri kalian diri sendiri dulu. Betul Kak Adit? Betul. Iya, terima kasih banyak buat Kak Adit atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Terima kasih untuk juga pemaparan Kak Novi. materinya. Ya, Iya, terima kasih juga teman-teman semua ya. Ini, aduh maaf banget nih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi belum sempat terjawab gitu ya. Mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan tim panitia gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin nanti bisa kita jawab menyusul gitu. Nanti silakan mungkin nanti tim kami akan membantu untuk mengkoordinasikannya. iya. Kita tidak akan membuat teman-teman kebingungan setelah ini, tapi kita akan Ya, bantu jawab lagi ya nanti ya. ya Semoga kita betul. bisa ketemu di The Leaders chapter 2 mungkin. Insya Ya, Allah ya kalau mungkin misalnya begitu ada ya. Insya waktu, Allah, amin. ada umur panjang, kita akan buat workshop lagi buat teman-teman. Terima kasih Kak Oke. Adit. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, jangan lupa isi absensinya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak isi absensi, nanti kita susah buat kasih sertifikat buat teman-teman ya. Teman-teman di sini ada banyak banget. Terima kasih untuk waktunya. Mau Terima kasih untuk waktunya. Tapi sebelum teman-teman leave, aduh udah ada yang leave nih, 2 orang udah ada yang leave, sedih banget. Ayo kita foto dulu yuk. Ada yang mau on cam kah? Yuk on cam yuk, kita foto dulu dong, foto dulu yuk, foto dulu yuk. Momod pengen foto dong sama teman-teman. Yah, kurang lagi, ayo. Kali aja ketemu jodohnya di sini. Yuk, tuh ada Mas Rahmat Maulana, cakep. Yuk Mbak Ajeng, rambutnya dirapihin lagi yuk. Ada Mas Ali Sodikin, oh ada Mas Rizky, luar biasa sekali. Mbak Tin, oh luar biasa memang. Sangat luar biasa Mbak Tin. Totalitas sekali di dunia pendidikan. Luar biasa, termantap.
Ada siapa lagi ini, yang mana ini? Foto-fotonya udah cantik tapi kok nggak muncul on cam? Ayo dong on cam yuk. Kali aja saya juga jomblo. Enggak deh. Gimana dong ya? Kan masih bisa cari-cari ya. Janur kuning belum ini kok. Belum melambai. Yuk, siapa lagi? Ada lagi yang mau keluar itu Mbak Mutiara, Mas I Gede, Jess Marlita, Mbak Erika. Sayang loh. Fotonya udah cantik, orangnya nggak pada keluar. Kayak Mbak Tin dong. Udah paling cakep loh on cam-nya loh. Di masker aja cakep, apalagi nggak di masker kan? Yuk, siapa lagi? Ada lagi kah? Atau mau segini aja? Sayang banget kalau cuma segini. Tuh, kata miminnya nanti kita share juga di story IG. Kan bisa sombong. Saya ikut kepemimpinan. Tuh, Kak Adit aja on cam lagi. Yuk, kapan lagi kan foto sama dosen ITB? Kali aja nular masuk ITB. Saya juga pengen kuliah lagi tuh. Wallahu Akbar, luar biasa sekali Mbak Tin, bawa rombongan. Yuk, yang lain siapa lagi? Barangkali mau pakai kacamata hitam boleh. Mbak Tin tetap menerapkan social distancing ya, luar biasa sekali di sana ya. Tetap menerapkan pakai masker gitu. Luar biasa. Totalitas. Udah ya? Oke, yang lain teman-teman berarti cuma dapat nama sama DP-nya doang nih, nggak apa-apa deh. Yuk bergaya aja yuk, kali aja. Nanti tukeran nomor HP habis ini, yuk. Oke, Mimin sudah siap? Oke, Miminnya sedang ngangguk-ngangguk, artinya sudah siap. Kita siap, yuk. 1, hitungannya cuma sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Min. Oke, ada yang ngasih lope. Mas Nugraha luar biasa, manis sekali. Yuk, siapa lagi mau ngasih lope? Yuk, Mimin siap ya. 1, 2, 3. Iya. Abis ini jangan lupa dicek Instagramnya Ever Idea Education. Dan jangan lupa buat download The Leaders. Setelah download jangan ngilang dulu. Jangan langsung dimainin dulu. Dibintangin dulu ya. Sampai 5 bintangnya. Kalau bisa 6, 6. Baru main game. Oke? Jangan lupa tingkatin kepemimpinan kalian dengan cara main The Leaders. Gak usah bayar mahal, cuma download sebentar doang. Terus mainin berhari-hari, berulang-ulang sampai kalian bosan. Ingat kalau kata mama jangan main game, ingat. Ini gamenya Ever Idea, berpendidikan. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah join today. Thanks banget udah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.